Hai Beauty Entrepreneurs, sudah siap menyambut tahun baru? Episode kali ini saya akan sharing tentang situasi market terkini, strategi, dan do and don'ts dalam membangun brand kosmetik sendiri. Sharing ini adalah hasil observasi saya selama 2 tahun belakangan ini, berbicara dengan pelaku industri hulu hingga hilir, mendengar masalah-masalah dari para founder, dan saya juga akan memberikan masukan sebagai praktisi branding dan marketing strategi yang sudah belasan tahun di industri ini. Video ini akan mengupas tentang situasi market beauty and personal care di Indonesia hingga hari ini, market parfum karena masih happening kan, kemudian pilihan produk potensial, pasar milenial, kemudian bagaimana sih pertumbuhan jumlah perusahaan kosmetik di Indonesia, yang terakhir adalah faktor kegagalan dan kesuksesan. Nah, saya juga akan memberikan tips untuk Anda yang baru ataupun yang sedang menjalankan bisnis kosmetik agar bisa lebih sukses lagi. Jika Anda sedang mempersiapkan dan sedang menjalankan bisnis kosmetik sendiri, simak video ini hingga akhir agar Anda terhindar dari kesalahan, mengurangi resiko kegagalan, dan bisa lebih sukses di tahun yang akan datang. Oke, langsung aja ya. Yang pertama adalah kita lihat situasi market. Indonesia menjadi satu negara yang masih memiliki potensi bisnis beauty dan personal care yang sangat besar. Banyak negara yang mengincar market Indonesia. Dengan pertumbuhan rata-rata lebih dari 6% dan market size lebih dari 109 triliun, siapa sih yang nggak tergiur dengan pasar ini? Artinya market masih sangat promising. Yang kedua adalah kita akan bicara tentang industri parfum ya, atau fragrance. Industri parfum makin meriah menyusul kesuksesan brand lokal seperti Humans, Clark & Claire's, dan juga brand lokal lainnya, brand import yang membanjiri Indonesia, membuat market size parfum di Indonesia bernilai 338 miliar dolar atau sekitar 5 triliun dan akan diprediksi tumbuh menjadi 6,9 triliun di tahun 2026. Market parfum ini datang dari perusahaan yang memang khusus memproduksi parfum, brand parfum, dan juga termasuk parfum dari perusahaan kosmetik. Jadi jika Anda pengen masuk di segmen parfum ini, jangan lupa untuk perkuat storytelling untuk meng-create imajinasi konsumen Anda. Ini yang menjual. Yang berikutnya adalah, manakah sih produk yang harus dibuat terlebih dahulu? Ini mungkin pertanyaan dari Anda yang baru mulai ya, atau mungkin Anda sudah punya brand, udah jalan dan kepikiran mau bikin produk apa lagi ya. Nah, untuk Anda yang baru mulai ini khususnya, untuk skincare wajib tahu dulu basic skincare dan urutannya. Ada 3 plus 1. Cleanser, moisturizer, sunblock atau sunscreen ini dipakainya daily. Dan seminggu sekali pakai eksfoliator, ya kan? Nah, untuk kebutuhan khusus dibutuhkan seperti serum, masker, dan lainnya. Tapi basic skincare rutin itu ada 4 di atas itu. Artinya kalau Anda mau sehat, mau cantik, rangkaian ini dibutuhkan. Jadi Anda nggak perlu bingung harus mulai dari mana dulu ya, karena semuanya dibutuhkan. Tinggal Anda mengatur NPL-nya atau New Product Launch-nya yang mana duluan. Karena nantinya tuh Anda akan membuat seluruh rangkaian lengkap ini untuk melayani konsumen Anda. Anda pasti ingin dong konsumen Anda pakai skincare semuanya yang digunakan adalah brand dari Anda, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi sebenarnya semuanya dibutuhkan. Gak percaya? Sudah terbukti di hasil survei ini, kalau Anda lihat, moisturizers, sunscreen, hingga scrub semuanya dibutuhkan. Bagaimana dengan make up? Mulai dari dalam keluar ya, dari foundation, cushion, bedak, highlighter, eyeshadow, blush on, dan seterusnya dibutuhkan untuk make up. Pada akhirnya Anda juga akan membuat sediaan make up yang lebih lengkap untuk melayani konsumen Anda sendiri. Menurut hasil survei Jakpad, top 3-nya adalah foundation, bedak, compact powder, dan BB cream. Ini yang paling dibutuhkan. Nah, jadi Anda nggak perlu bingung lagi nih mau bikin apa dulu ya. Tinggal pilih mana yang dibutuhkan, kemudian lengkapi dengan varian lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen Anda sendiri. Bahkan, Anda juga bisa memulai dengan lipstick atau lip tint. Intinya adalah semuanya dibutuhkan. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi populasi masyarakat Indonesia. Key driver economic growth di Indonesia adalah kaum milenial. Indonesia memiliki penduduk produktif berusia 15-64 tahun sebanyak 70,72%. Dan sebentar lagi akan ada bonus demografi di tahun 2045. Sedangkan jumlah penduduk Gen Z yang lahir antara 1997 hingga 2012 adalah 27,94% atau sekitar 74,93 juta orang. Ini disusul dengan jumlah
penduduk milenial yang lahir antara 1981 hingga 1996, ini jumlahnya adalah 25,87% atau sebanyak 69 juta orang. Nah, dengan rentang usia 25 hingga 36 saat ini, generasi milenial adalah key driver dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mereka memiliki power buying yang lebih tinggi. Ini penting banget menjadi perhatian kita, selain tentu aja irisan Gen Z yang di atas umur 17 tahun. Kita lihat bagaimana sih sebenarnya pandangan milenial terhadap brand-brand di Indonesia. Kita tahu bahwa brand dengan strong legacy berkompetisi dengan pendatang baru kan. Nah, kebanyakan milenial akan condong ke brand yang sudah memiliki strong legacy atau at least sudah established dan sudah terkenal, dan biasanya adalah brand multinasional. Nah, khusus di industri kosmetik, brand in term of popularity, brand lokal seperti Wardah masih menjadi brand yang paling banyak dipilih dari data IDN ini. Unggul 1% dibandingkan dengan Pond's. Jadi khusus untuk kosmetik, kaum milenial dan Gen Z ini sangat welcome dengan brand lokal. Nah, untuk Anda ketika ingin menyasar mereka, perhatikan perilaku mereka ini terhadap persepsi tentang kecantikan, kesehatan kulit, dan sustainability. Nah, lalu di antara milenial ini ambil pasar yang spesifik atau niche. Ingat ya, ambil niche karena produk Anda tidak untuk semua orang. Besarnya demand terhadap kosmetik mendorong pertumbuhan jumlah perusahaan kosmetik tentunya. Selain itu, pabrik maklun juga semakin banyak. Jika Anda lihat kemarin di acara Cosmo Beauty bulan lalu, ada brand kosmetik yang tadinya maklun bikin pabrik maklun. Pabrik maklun akhirnya bikin brand kosmetik sehingga masuk ke area B2C atau bisnis ke konsumen, yang awalnya hanya di B2B, business to business atau pabrik ke pemilik brand. Jadi seru banget ya. Nah, menurut BPOM saat ini ada peningkatan jumlah perusahaan sebesar 20,6% dari 2021 ke 2022. Dari 819 menjadi 913. Ini artinya naik 20% jumlah perusahaan kosmetik di Indonesia, dan 83%-nya adalah UKM. Wow. Hal ini juga didukung dengan adanya kemudahan seperti maklun. Jadi buat yang belum tahu, maklun adalah kerjasama produksi antara pabrik dan pemilik brand yang tidak memiliki pabrik sendiri. Karena membuat pabrik itu perlu biaya besar ya. Maka maklun adalah cara yang memudahkan brand founder atau owner untuk bikin produk. Maklun sendiri merupakan istilah yang diambil dari bahasa Belanda yaitu maklun yang berarti manufacturing fee. Jadi pabrik mengurus produksi produk, founder fokus di pemasaran dan distribusi. Jadi tugas pabrik maklun hanya sampai di produk jadi aja. Nah, letak kesalahan yang banyak dilakukan oleh owner pemula adalah mereka menganggap bisnis kosmetik itu hanya selesai dibikin produk aja. Udah gitu selesai. Padahal owner harus memikirkan juga marketing dan distribusinya. Nah, ini yang sering menyebabkan kegagalan dari founder karena nggak siap pada saat go to market atau pada saat produk itu diluncurkan di pasaran dan mereka nggak punya plan. Ya, mungkin karena founder tergiur iklan maklun yang murah, kuantiti kecil dan super cepat mungkin ya. Atau bahkan iming-iming harga murah, profit besar, sehingga mereka hanya bikin produk tanpa persiapan go to market. Dan kalau misalnya Anda pingin tahu gimana sih strategi dari hulu ke hilir di brand kosmetik ini, saya banyak banget sudah mengupas videonya sejak di akhir tahun 2019. Jadi Anda bisa lihat di sana dan masih relevan hingga saat ini. Nah, berikutnya saya akan share tentang kesalahan yang harus dihindari ya. Beberapa faktor yang menyebabkan bisnis belum sukses. Ini yang sering terjadi. Yang pertama adalah mindset berpikiran bahwa ada skincare dengan hasil yang instan. Nah, biasanya founder pemula pasti merasa insecure banget pada saat mau bikin produk. Pada perjalanannya itu pasti galau banget. Kok produk A happening banget ya? Banyak yang bilang cepet banget hasilnya ya. Before afternya loh gila banget. Nah, kalau Anda masih berpikiran seperti ini, artinya Anda belum belajar prinsip dasar perawatan kulit atau tentang skincare. Karena tidak ada produk skincare yang hasilnya instan walaupun semahal apapun. Nggak ada. Kecuali yang ilegal ya. Skincare itu butuh waktu, apapun kegunaannya, mau untuk mencerahkan, menyamarkan kerutan, mengurangi garis halus, flek whatsoever, semua butuh proses. Nggak ada yang pakai sekarang, besok langsung berubah, itu nggak ada. Yang membuat produk terlihat instant like magic adalah kampanye marketingnya. Ketika Anda merasa insecure karena gemburan kampanye marketing, Anda jadi nggak percaya diri, mental down. Nah, ini sangat bahaya dalam bisnis.
Yang kedua adalah modal dihabiskan untuk produksi aja. Misal Anda punya dana 500 juta, dihabiskan untuk bikin produk aja. Nah, untuk launching dan aktivitas marketing, bahkan operasional nggak ada dananya. Hanya mengandalkan mungkin asisten satu gitu ya. Nah, ini banyak terjadi. Saya mendapatkan email atau DM, mereka bilang kalau produknya udah jadi. Dan mereka baru tanya, cara marketingnya gimana ya? Ini kebalik sebenarnya ya. Lalu ketika ditanya target marketnya siapa, hanya menjawab middle up. Nah, itu kurang spesifik. Nah, kemudian ketika kami melihat kemasannya, visual identity-nya itu kurang relevan dengan market yang dituju. Bahkan kurang menguasai produknya sendiri. Nah, ini jangan sampai terjadi ya teman-teman. Anda harus menyiapkan 3 area ini minimal. Yang pertama adalah brand strategi. Dari sini Anda akan menentukan value dan positioning, lalu diaktualisasikan atau divisualisasikan berupa brand identity seperti logo, tipografi, color palette, personality, dan seterusnya. Nah, dari brand identity ini nanti akan diaplikasikan ke kemasan produk loh. Jadi sebelum kemasan itu jadi, sebenarnya harus ada proses pendahuluannya, yaitu brand identity. Nah, dari pesan, positioning, dan juga brand identity tadi akan diaplikasikan juga ke seluruh aktivitas marketing dan selling di seluruh touch point konsumen atau melalui media apapun. Jadi bahkan sebelum produk disajikan ke konsumen itu butuh serangkaian persiapan. Oke, yang ketiga adalah mindset yang sering terjadi di founder pemula, yaitu berharap viral hanya dengan posting di Instagram. It's not going to happen. Viral bisnis kosmetik hanya dengan posting reguler di Instagram. Ya, kecuali luck ya. Emang kodarnya Allah, beruntung banget. Misalnya ada salah tag dari artis terkenal. Instagram, Facebook, TikTok, toko fisik itu hanyalah alat, channel. Yang teman-teman perlu pikirkan adalah di sana itu mau ngapain aja, aktivitasnya mau ngapain aja. Teman-teman butuh plan, butuh marketing plan. Yang keempat, mindset. Bisnis kosmetik itu gampang cuman maklun aja. Nah, ini juga perlu dibuang jauh-jauh. Pabrik maklun bukan satu-satunya penentu keberhasilan teman-teman. Biasanya founder akan habis waktu nih mencari pabrik maklun dan berakhir frustasi. Ketika mencari nama pabrik melalui website BPOM misalnya, kan biasanya akan cari nama pabrik yang membuat produk dari brand A misalnya. Nah, ujung-ujungnya itu akan kebentur dengan MOQ. Banyak juga yang mengira bikin produk harus di pabrik A itu pasti berhasil. Padahal tahu nggak sih, satu brand itu biasanya pabriknya tuh banyak gitu. Mereka bikin di banyak pabrik yang beda-beda. Artinya apa? Kuncinya itu sebenarnya ada di brand itu sendiri. Bahkan sebenarnya even founder untuk brand-brand yang sudah terkenal itu juga masih akan cari pabrik baru untuk produk barunya mereka nanti gitu. Oke, betul, pabrik maklun harus berkualitas ya. Of course, standarnya itu minimal adalah CPKB dan ISO. Tapi beranggapan bahwa kalau maklun di pabrik tertentu dijamin berhasil, itu belum tentu. Yang menentukan adalah Anda sendiri dan market. Nah, berikutnya kesalahan yang harus dihindari adalah tidak memiliki strategi go to market, alias nggak punya strategi marketing sama sekali. Ini sering banget terjadi. Ini yang menyebabkan banyak brand berguguran. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa brand itu adalah logo aja. Ini juga salah kaprah. Sebelum spending uang, Anda harus punya marketing plan, dimulai dari target sales dan budget marketing untuk mencapai target tersebut. Apa aja sih checklistnya? Ini catat ya teman-teman ya. Teman-teman harus bisa menjawab di bawah ini. Apa USP atau Unique Selling Proposition produk teman-teman? Yang kedua adalah harganya harus berapa sih yang pas dirasakan oleh konsumen sehingga mereka merasa value for money. Berikutnya, distribusi produknya di mana aja? Harus ada di mana? Konsumen kita itu kalau beli itu di mana sih? Berikutnya adalah influencer yang dibutuhkan, kriterianya harus bagaimana? Berapa orang yang dibutuhkan? Apakah perlu pameran? Kalau perlu pameran, bagaimana brandingnya? Aktivitas promonya seperti apa? Kapan harus pasang iklan? Berapa lama? Berapa spendingnya? Customer service, siapa dan bagaimana SOP jawab pertanyaan dan komplain? Adakah dan kapan program diskon atau program lainnya seperti gift with purchase? Timnya berapa yang kita butuhkan? Kalau sendirian, kita harus kerjasama dengan siapa? Freelancer? Agency? Totalnya berapa budget yang harus disiapkan untuk ini semua untuk mencapai target sales? Teman-teman kalau siap dengan jawaban pertanyaan di atas tadi, insya Allah viral. Teman-teman pasti sukses. Brand-brand yang happening sekarang itu bukan berhasil dalam semalam. Namun banyak sekali persiapan yang dilakukan seperti poin-poin yang saya sebutkan di atas tadi.
Tentu aja modal lebih besar bisa lebih cepat. Besarnya modal penting untuk kecepatan dan jangkauan. Kecepatan ini maksudnya adalah customer journey ya, mulai dari aware hingga akhirnya beli. Karena mereka melihat repetitif info yang selalu berulang dari brand. Nah, kemudian jangkauan ini bisa menjangkau di seluruh touch point konsumen, sosial media, toko di mall, toko kosmetik di pinggir jalan, di grosir, dan di mana-mana. Nah, dalam melakukan bisnis kosmetik ini juga harus disesuaikan dengan porsinya ya. Kalau misalnya teman-teman punya target sales 100 miliar, tentu aja modalnya juga diperlukan puluhan miliar kan. Target sales 100 juta, tentu aja modalnya adalah puluhan juta. Atau dibalik mungkin modal puluhan juta, ya masa sih mau langsung sales target 100 miliar, ya kan? Nah, begitu banyaknya informasi random di internet yang menjanjikan teman-teman cepat kaya, rahasia ini dan itu, sebagai praktisi saya berpesan pada teman-teman semua bahwa semua orang punya kesempatan sukses yang sama, modal dikit atau besar. Yang beda adalah waktu. Ada yang lambat, ada yang cepat, tergantung dari background founder dan modalnya. Saya punya klien yang bermodal puluhan juta hingga miliaran, semuanya akan mengejar targetnya masing-masing. Semua ada porsinya, semua akan mengejar sesuai targetnya masing-masing. Yang kedua, tips buat teman-teman adalah dream big, start small. Founder wajib punya mimpi yang besar, ini wajib banget ya. Tapi actionnya mulai dari langkah-langkah kecil. Kemenangan besar dimulai dari kemenangan-kemenangan kecil. Ini penting banget dipahami agar Anda terhindar dari burnout. Tips berikutnya untuk Anda adalah biasanya orang tuh semangat banget di awal untuk belajar bikin brand kosmetik sendiri. Belajar di mana-mana gitu. Dan menurut saya sebaiknya kurangi too much consuming learning yang akhirnya nggak action-action, nggak praktek. Percayalah, pada saat praktek itu juga learning dan akhirnya akan jadi skill. Jangan menunggu sempurna untuk memulai karena sebenarnya nggak ada kesempurnaan itu. Berikutnya adalah kerja cerdas dan tuntas. Di sini teman-teman harus perlu tahu yang namanya self-awareness. Harus paham kekuatan dan kekurangan diri. Prinsipnya adalah jika kita punya waktu dan dananya sangat terbatas, belajar sendiri, praktekkan dan kerjakan sendiri. Jika sudah ada dana, hire orang. Yang kedua, jika kita punya dana tapi nggak ada waktu, serahkan ke orang lain, hire orang untuk kerjakan. Yang ketiga, jika kita punya dana, ada waktu, bikin tim. Keberhasilan kita juga ditentukan oleh self-awareness ini. Mana yang bisa kita kerjakan sendiri dan mana yang harus didelegasikan ke orang lain. Nah, saya yakin banget usaha nggak akan mengkhianati hasil. Semoga dengan sharing dan tips saya ini, teman-teman mendapatkan clarity dan lebih percaya diri dalam membangun brand kosmetik sendiri dan sukses. Happy branding!